Fikir Van teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, pada usia 18 tahun, ia tidak sanggup mengalahkan Hellhound tersebut. Namun kini, tepat di usia 18 tahun dalam reinkarnasinya, ia kembali bertemu dengan makhluk itu. Kali ini, ia jauh lebih berhati-hati dalam menghadapinya. Dulu, Hellhound memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah hanya mampu bergerak lurus, sehingga sulit mengubah arah secara tiba-tiba. Selain itu, kelemahan lainnya adalah ketidakmampuannya untuk bersentuhan dengan air, bahkan jika jumlahnya sangat sedikit. Lalu Fikir Van pun menyiramnya dengan sebotol air. Hellhound itu terus mengejar Fikir Van, namun ia terus berlari sambil mengeksploitasi kelemahannya. Kejaran tersebut membuat Hellhound kelelahan, hingga membuka mulutnya sambil tetap berlari cepat. Fikir Van pun berpikir, biji coklat adalah racun bagi Hellhound. Maka, sambil terus berlari, ia melemparkan satu biji coklat ke dalam mulut Hellhound yang terbuka. Lemparannya berhasil. Lalu Hellhound itu terguling karena dampak dari biji coklat tersebut, yang membuat tubuhnya memproduksi 100 liter coklat hanya dari satu biji saja. Rasa sakit segera menyergap. Mungkin yang pertama terpengaruh adalah hati dan perutnya, namun tulang rusuk yang keras masih berusaha melindungi organ dalamnya. Meski begitu, efek racun menyebar hingga ke ginjal. Itulah titik lemah yang telah ditargetkan Fikir Van sejak awal. Setelah berhasil mengalahkan Hellhound tersebut, Fikir Van memperoleh energi yang disebut XP atau karma, yang terakumulasi dalam tubuhnya. Energi itu memperkuat tubuhnya dan menjadikan pedang yang ia bawa terasa jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Dalam kondisi seperti itu, Fikir Van bisa lebih cepat meraih kembali kekuatan yang dulu pernah ia miliki. Kini Fikir Van ingin tahu bagaimana ekspresi para penguji ketika mengetahui bahwa seorang anak berusia 8 tahun telah berhasil mengalahkan monster dengan tingkat risiko B. Dengan keberhasilannya itu, secara otomatis Fikir Van telah mengamankan posisi pertama dalam ujian praktik. Ia bahkan sudah menentukan hadiah yang akan diminta, hadiah terbesar yang bahkan tak pernah ia impikan di kehidupan sebelumnya, nilai yang tidak diketahui oleh siapapun di era ini. Fikir Van mengambil kepala Hellhound tersebut. Tak lama kemudian, beberapa Hellhound lain muncul. Fikir Van menatap mereka dan berkata, "Apa kalian berniat membalaskan dendam saudara kalian yang telah aku bunuh?" Sungguh menghangatkan hati. Lalu ia menambahkan, "Lagi pula, aku tidak pernah berniat hanya membunuh satu saja. Majulah." Seketika, Hellhound tersebut tampak ketakutan melihat Fikir Van yang kini haus darah. Namun faktanya, rasa takut mereka bukanlah karena Fikir Van, melainkan karena sosok besar yang berdiri di belakangnya. Fikir Van pun menoleh, dan terkejut melihat seekor Cerberus, monster dengan tingkat risiko A, yang seharusnya hanya hidup di punggung bukit ketujuh. Tapi kini, Cerberus itu berdiri di hadapannya, tubuhnya penuh luka, berlumuran darah, dan tertancap anak panah. Fikir Van menyimpulkan bahwa pasti ada pihak yang mencoba memburunya, kemungkinan dari seberang gunung, wilayah suku Barbarian. Jika Cerberus datang sejauh ini karena serangan, maka inilah kesempatan emas bagi Fikir Van untuk mengalahkan monster tingkat A yang sedang terluka. Bagaimanapun juga, ia harus mengalahkannya. Dengan keyakinan penuh, Fikir Van percaya bahwa ia mampu melakukannya. Sebelum regresi, ia telah mendefinisikan ilmu pedangnya bersama klan Demon hingga ke titik di mana setiap gerakan telah disempurnakan, tanpa satupun gerakan yang sia-sia. Ditambah lagi, tubuhnya kini diperkuat oleh sungai STX, dan seluruh senjata yang ia miliki siap digunakan untuk melawan Cerberus yang melemah. Ia yakin, serangannya akan berhasil. Namun hal tak terduga terjadi. Saat Fikir Van menghantamkan pedangnya, Cerberus menangkis dengan cakar tajamnya. Pedang Fikir Van langsung hancur berkeping-keping, dan kekuatan serangan balasan dari Cerberus membuat tubuhnya terhempas jauh ke belakang. Seketika itu juga, Fikir Van langsung tak sadarkan diri akibat serangan brutal dari seekor Cerberus. Serangannya begitu mendadak dan kuat hingga membuat tubuh Fikir Van terhempas. Tak lama kemudian, ia tersadar, namun merasakan nyeri hebat di lengan kirinya. Tangan itu penuh luka dan berlumuran darah akibat cakaran Cerberus yang ganas. Fikir Van terdiam sejenak, merenungi keadaan. Meski Cerberus itu telah terluka sebelumnya, ternyata kekuatannya masih jauh dari kata melemah. Ia masih cukup kuat untuk menciptakan luka-luka serius pada tubuh Fikir Van. Dalam benaknya, Fikir Van menyadari bahwa meskipun ia masih mampu bertarung, sangat sulit baginya untuk melancarkan serangan selanjutnya. Situasinya begitu genting. Bahkan seorang pemburu veteran pun mungkin akan kesulitan menghadapi makhluk sekuat itu. Di saat seperti ini, gumamnya, tindakan terbaik adalah strategi ke-36, mundur.
Tanpa pikir panjang, Fikir Van segera berlari menjauh dari lokasi pertarungan sambil berkata lirih, kalau saja Cerberus itu tidak terluka sebelumnya, aku pasti sudah dicabik-cabik sekarang. Aku harus berterima kasih pada barbarian dari pegunungan itu. Berkat dia, aku bisa bertahan dan melawan sejauh ini. Sebelumnya, Fikir Van sempat mempersiapkan jebakan untuk seekor Hellhound. Namun siapa sangka, membunuh Hellhound ternyata tak membutuhkan jebakan. Kini, ia punya ide baru, menggunakan jebakan yang sama untuk menjerat Cerberus. Ia yakin jebakan itu cukup kuat jika digunakan dengan cermat. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Fikir Van terus berlari secepat mungkin menuju jebakan yang telah dipasangnya. Cerberus itu, yang diliputi amarah, tidak menyerah dan terus mengejarnya dengan kecepatan mengerikan. Akhirnya, setelah usaha keras dan perhitungan yang cermat, Fikir Van berhasil menggiring Cerberus ke dalam perangkap. Perangkap itu menjepit tubuh sang Cerberus dengan sempurna. Ia pun berdiri terengah-engah, tidak menyangka jebakan yang awalnya disiapkan untuk Hellhound justru menjadi kunci untuk menaklukkan Cerberus raksasa itu. Fikir Van lalu berkata, ekstrak Bloody Bean yang kuoleskan di ujung tombak pasti akan bekerja seperti racun. Ia lalu melemparkan tombaknya dengan presisi tinggi. Tombak itu meluncur cepat dan menancap tepat di tubuh Cerberus, menembus kulit tebalnya. Sesaat kemudian, tubuh Cerberus itu jatuh terkulai, mati. Namun, tombak yang ia lempar kali ini bukanlah tombak biasa. Tombak itu dilapisi dengan taring ular beracun di ujungnya, taring yang telah ia simpan sejak lama. Taring itu memiliki racun mematikan yang konon membuat makhluk apapun lumpuh sebelum mampu berjalan 7 langkah. Tak sia-sia ia menyimpannya hingga kini. Setelah kematian Cerberus itu, Fikir Van merasakan aliran energi yang kuat memasuki tubuhnya, energi dari sang penjaga. Meski berhasil membunuhnya, Fikir Van tahu tugasnya belum selesai. Ia paham bahwa Cerberus itu adalah monster tipe penjaga, makhluk yang umumnya ditugaskan untuk melindungi sesuatu, kemungkinan besar sebuah dungeon. Dugaan itu terbukti saat ia menemukan sebuah ruang aneh di dekat lokasi pertempuran. Ruangan itu dipenuhi aura misterius dan tampak menyimpan harta karun yang berharga. Terkadang, tempat seperti ini dihuni oleh makhluk-makhluk demonik yang kuat. Namun kini, karena sang penjaga telah mati, kemungkinan besar dungeon itu telah kosong. Fikir Van pun memutuskan untuk masuk. Tapi sebelum itu, ia melumuri tubuhnya dengan bau bangkai Cerberus agar bisa menghindari perhatian makhluk-makhluk lain di dalam dungeon yang sensitif terhadap aroma asing. Saat melangkah masuk, ia menemukan jejak kaki dan sisa air liur makhluk lain. Ia memutuskan untuk mengikuti jejak itu, menelusuri lebih dalam ke sarang makhluk penjaga. Akhirnya, Fikir Van tiba di sebuah ruangan besar. Nalurinya mengatakan bahwa inilah dungeon yang dulu dijaga oleh Cerberus itu. Ia tiba-tiba teringat, di kehidupan sebelumnya, ia pernah menemukan dungeon ini. Namun saat itu dungeon tersebut baru diketahui 10 tahun setelah hari ini dan isinya sudah kosong. Tapi kali ini berbeda. Ia bisa mencium aroma yang kuat namun tersamarkan oleh bau busuk. Dungeon ini belum ditaklukkan. Belum ada yang berhasil masuk sepenuhnya. Di hadapannya kini, ada cahaya yang menandakan batas masuk ke bagian terdalam dungeon, batas yang belum bisa ia lewati untuk sekarang. Ia sadar bahwa perjalanannya masih jauh lebih panjang dari yang ia duga. Namun satu hal yang pasti, di dalam sana, harta karun yang luar biasa telah menunggunya. Dan Fikir Van siap menghadapinya.